Halo, selamat datang di podcast Suka-Suka Yosi. Perkenalkan, aku Yosi Novitaningsih sebagai host di podcast hari ini dan bersama narasumber yang luar biasa. Halo, saya Arif Prabowo. Saya mahasiswa semester 5 Pendidikan Matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta. Oke, Mas Arif ya. Ya. Mas Arif bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Yosi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke. Mas Arif ini asalnya dari mana nih? Kalau saya asalnya dari Cilacap. Cilacap, Jawa Tengah. Ya, Jawa Oke. Tengah. Dari Cilacap ke Jogja itu membutuhkan waktu berapa jam? Kalau dari Cilacap ke Jogja biasanya saya itu sekitar 4-5 jam. 4-5 jam itu pakai motor, Kalau pakai kendaraan motor, sendiri? ya kalau pakai motor biasanya 4-5 jam, kalau naik bis sampai 6 jam biasanya. Oke, lumayan jauh ya. Berarti di sini Mas Arif ngekos. Kalau di sini saya ngekos. Ada saudara di sini kah? Kok bisa kenal UMBY? Kalau di sini kebetulan ada saudara juga di daerah Godean sana. Jadi ya deket lah. Dekat berarti sering ke Godean. Ya, kalau ke tempat saudara itu sering juga. Oh, Mas Arif suka pulang ke Cilacap juga nggak? Kalau Pas pulang, kegiatan liburan atau tiap minggu mungkin pulang ke rumah, kangen rumah gitu. kalau pulang ke Cilacap itu ya bisa dibilang sering juga. Kalau lagi ada acara atau ada libur yang lumayan panjang itu saya juga pulang ke Cilacap. Berarti pulang sendiri, naik motor sendiri? Kadang naik motor sendiri, kadang sama temen juga, Oh, kadang juga naik bis. naik bis berarti pakai travel kah atau? Kalau bis ya biasanya pakai travel atau naik bis Budiman, tahu? Oh, Ya, enggak, gitu. enggak tahu. Naik Di itu sini mungkin biasanya. banyak banget ya macam-macam nama bis. Oh. Ini kegiatan yang menarik yang dilakukan Mas Arif akhir-akhir ini apa kalau boleh tahu? Kalau kegiatan yang menarik ya seperti biasa lah kegiatannya. Kalau Seperti saya- biasa. uh, Gimana kalau tuh? sekarang itu paling ya fokusnya ke kuliah sih. Fokus kuliah aja. Berarti nggak ada kegiatan di luar kah atau? Maksudnya fokus kuliah tuh kita fokus kuliah tapi ada kegiatan lain juga. Kegiatan lainnya apa tuh? Boleh di-spill? Kegiatan lain di luar perkuliahannya, misalkan seperti ngajar juga, saya kan ngajar, Mm-mm. ngeles, terus ada ikut organisasi juga. Oke, ngeles. Wow, menarik. Ngeles di mana tuh? Di bimbel. Bimbel. Mas Arif datang ke bimbelnya atau les online gitu? Kebetulan saya ngambilnya les online karena masih kuliah juga kan. Oh ya, berarti waktunya nggak terlalu kebuang buat ngeles Ya, gitu ya. bisa Karena dilakukan di online. kos. Oh iya, benar. Berarti sampai malam juga Ya, bisa biasanya ngeles. sampai malam. Oke. Terus tadi ada organisasi. Organisasi apa itu, Mas? Organisasi di kampus kah? Kalau organisasi, kebetulan saya juga ikut organisasi di kampus dan di luar kampus juga ada. Organisasi di kampus dan di luar kampus, menarik sekali. Yang di kampus apa, yang di luar kampus apa, mungkin boleh coba disebutkan ke penonton yang mau tahu gitu. Kalau organisasi di kampus ya, mungkin Mbak Yosi juga tahu, yaitu Himatika atau Himpunan Himatika. Mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika ya. Himpunan Nah, Mahasiswa Pendidikan Matematika. Nah, sebagai apa Mas Arif? saya sebagai kepala divisi Wih, kepala divisi. Kepala divisi bidang advokasi. advokasi dan kesejahteraan masyarakat. Iya. Oke. Saya tahu kemarin Himatika baru aja ngadain baksos, itu berarti bakti sosial yang di Malioboro itu dari Ya, itu divisinya divisi saya. Mas Arif. Oke, terus yang kegiatan organisasi yang di luar kampusnya apa tuh? Kalau kegiatan organisasi di luar kampus, saya sih ada di rumah tapi ya, di Cilacap sana. Ikut kayak Karang Taruna gitu.
Karang Taruna Dusun Padukuhan Desa. Desa kebetulan. Desa itu desanya Mas Arif. Dusunnya Mas Arif gitu ya? Iya, dusun saya. Oke, menarik. Itu apa? Sebagai apa di Karang Taruna? Kalau saya ya cuma sebagai anggota sih. Oh. Cuman kalau pas ada acara atau apa itu ikut kepanitiaan pas di rumah. Kalau boleh tahu jadwal kegiatan harian yang dilakukan Mas Arif itu seperti apa? Dari tadi yang fokus kuliah, terus kemudian ngajar di bimbel gitu. Kalau kegiatan yang ada di dusun kan mungkin Mas Arif bergabungnya tuh pas kalau Mas Arifnya Mudik, pulang, iya, pas kalau pulang ke rumah. mudik atau pulang ke Cilacap gitu ya. Nah mungkin bisa ceritain jadwal kegiatannya. Kalau jadwal sehari-hari ya berarti ya. Kalau jadwal sehari-hari ya seperti biasa. Kalau kan saya juga masih mahasiswa. Kalau pagi sampai sore biasanya masih kegiatan di kampus, kuliah. Nah habis itu pulang sore sampai malam itu ngajar. Sore sampai lumayan padat gitu ya. Iya. Oke, terus dengan melakukan rutinitas tadi, rutinitas kegiatan yang dari kuliah terus ngajar les, itu Mas Arif ngerasa jenuh nggak? Kalau ngerasa jenuh atau bosan pasti ada lah, apalagi lelah gitu kan. Dan ya pagi kuliah terus sore sampai malam ngajar, dan itu dilakukan berulang-ulang setiap hari terus. Makanya jadi ya ada rasa jenuh, capek, leluh, jenuh ya. pasti ada. Oke, berarti kalau ada jenuh, Mas Arif ini pasti butuh buat merefresh otak gitu ya. Iya, pasti butuh. Butuhnya itu merefresh dengan cara apa sih biasanya Mas Arif itu? Kalau saya sendiri, kalau untuk merefresh otak ya atau menghilangkan jenuh, biasanya saya lebih ke ngejalanin hobi. Ngejalanin hobi, oke. Bicara tentang hobi, untuk Mas Arif nih, hobi yang ditekuni saat ini atau yang sering dilakukan itu apa? Kebetulan kalau hobi saya itu lumayan banyak ya. Kalau diceritain semua pasti lumayan banyak. Kepanjangan. Lumayan banyak itu lebih dari satu. Oke. Ya, cuma kan di sekarang ini yang masih sering dilakukan ya, itu kayak olahraga, mungkin bermain musik juga. Olahraga dan bermain musik ya. Dari keseluruhan lumayan banyaknya hobi tadi, intinya Mas Arif itu suka olahraga dan bermain musik ya, untuk mengatasi rasa jenuhnya dengan kegiatan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Oke. Hobinya olahraga dulu. Olahraga itu ada olahraga apa aja? Kan olahraga banyak nih. Apa semua olahraga dijalani, dilaksanakan? Olahraga ya, kalau bilang suka tuh hampir semuanya suka. Tapi untuk kalau sekarang ini ya, yang bisa dijalani mungkin yang simpel-simpel kayak lari-lari. Iya. Itu kan gampang. Terus kebetulan di tempat saya itu, di tempat saudara saya di Badan, masih sering ada kayak bulu tangkis gitu, lomba-lomba. Dan di kos juga sering ada volley, futsal. Lomba-lomba tadi lomba bulu tangkis. Iya, lomba bulu tangkis itu yang adain desanya. Saya sering ikut. Oke, Mas Arif suka jogging ya? Atau joggingnya di sini? Di depan Merci Buana kan juga sering buat jogging kah? Apakah ada Mas Arif salah satunya yang di situ? Kalau jogging pernah sih di kampus, seringnya di kampus kalau sore-sore, atau kadang-kadang kalau pagi saya juga ya ke jalan-jalan. Mungkin dari kos sampai Godean? Ya pernah juga. Oh pernah? Wow, luar biasa sekali. Oke, tadi olahraga, terus bermain musik. Musik kan ada banyak. Apa yang sering Mas Arif lakukan? Kalau musik ya, kan kebetulan saya juga suka musik. Kalau musik kan bicara alat musik mungkin. Kalau alat musik yang sering saya mainin itu kayak gitar, terus juga saya suka main piano atau keyboard. Nah,
mungkin itu sih. Piano atau keyboard? Oh, Mas Arif jago untuk itu? Kalau jago mungkin enggak ya. Cuma ya bisa lah sedikit-sedikit. Lebih jagoan main keyboard atau gitar? Enggak jago semua sih. Oh, enggak jago semua. Ya cuma ya sekedar bisa lah. Sekedar bisa. Saya Berarti juga belajarnya otodidak. Nggak Tapi ada. kalau misalkan mungkin saya nih pengen belajar gitar atau keyboard, apakah Mas Arif bisa ngajarin saya? Kalau mau bisa, saya bisa ngajarin kok. Pernah nyanyiin apa aja? Maksudnya ngiringin apa? Itu kan berarti Mas Arif kan bermain gitar atau keyboard. Nah, itu pernah dilakukan pas kapan? Atau cuma pas Mas Arif lagi gabut terus gitar sendiri, atau Mas Arif punya alatnya sendiri, keyboard sama gitar tadi? Kalau untuk mainin alat musik itu tadi ya, keseringan sih pas lagi gabut. Jadi di kos gitu, lagi pikirannya lelah, capek, atau mungkin galau. Ya, pikirannya galau terus nyanyi gitar sambil gitaran, sambil main piano. Kalau alat musik ya gitar punya, cuma kalau piano kebetulan di tempat saudara saya ada. Oh, berarti kalau misalkan di tempat saudara mainnya piano, kalau di kos mainnya gitar gitu mungkin ya? Iya. Ada lagi alat musik yang lain yang bisa dimainkan Mas Arif? Kalau kebetulan di kos itu kan cuma ada itu ya. Kalau di rumah mungkin kayak main kajon juga. Oh, kajon bisa? Bisa. Kebetulan saya juga ya lebih suka menghabiskan waktu itu untuk nggak kemana-mana gitu. Nggak kemana-mana dan lebih memilih mungkin di kos untuk bermain musik. Oke, kan Mas Arif suka musik nih, apa enggak tertarik untuk gabung atau buat seperti grup musik? Apalagi misalkan nih teman di kos yang punya hobi yang sama dengan Mas Arif, itu kan bisa saja kita yuk iseng-iseng buat grup musik gitu. Kan lumayan lagi ngetren kan musik-musik sekarang, apalagi yang galau-galau lagu Jawa gitu kan pasti langsung viral gitu. Kalau untuk ke grup musik atau band musik mungkin belum kepikiran sih sampai di sini. Jadi ya di samping fokus saya ya bukan ke situ, terus mungkin ngerasa skill yang kurang percaya diri. Karena saya kan belajarnya ya itu tadi, nggak ada les atau belajar musik, sekolah musik. Berarti kurang percaya diri dan mungkin bisa lebih untuk diasah lagi nggak sih gitu, biar lebih percaya diri terus mantap, siapa tahu kan. Terus bisa jadi apa yang diinginkan Mas Arif, tapi nggak ada keinginan buat jadi itu buat grup musik. Untuk sekarang belum sih ya, cuma untuk menghibur diri sendiri aja. Untuk menghibur diri. Tapi kalau menghibur diri misalkan Mas Arif nih nge-record pas galau terus gitaran gitu kan, terus kan di-upload di sosial medianya Mas Arif, itu kan mungkin penonton story kita bisa ikut terhibur juga gitu ya, atau malah ikut galau menemani Mas Arif galau. Sebenarnya itu sih ya cuma pengen buat status aja sih. Pengen buat status biar orang-orang ya yang mau lihat ya lihat, yang mau ikut galau ya galau. Mungkin kan ada juga tuh yang biasanya galau bisa ikut galau, tambah galau. Oke. Dari hobi-hobi tadi ada bermain musik sama olahraga. Itu awal mulanya gimana Mas Arif kok bisa punya hobi tersebut? Dari olahraga dulu ya. Boleh. Kalau awal mula itu sebenarnya ya lingkungan sih mempengaruhi. Kalau dari olahraga sendiri ya kan saya juga dari kecil udah seneng olahraga lah. Di lingkungan saya kan anak-anak kecil dulu kayak main lari-lari, terus sepak bola, futsal atau voli, dan kebetulan fisik juga sih
saya sempat ingin latihan fisik karena ya sedikit cerita aja. Boleh. Mungkin pas SMA dulu itu ada keinginan ingin masuk ke kedinasan. Oh, kedinasan. Nah, Kirain jadi jadi abdi negara yang punya seragam. Kebetulan itu kan ada tes fisik juga ya. Ya. Jadi saya benar-benar ngelatih fisik supaya ya bisa mengikuti tes itu dan bisa lolos. Cuman ya takdir. Kalau boleh tahu nih, sekolah kedinasannya apa? Kalau sekolah kedinasan dulu itu sempat ingin masuk ke STAN. Oh, yang sekarang PKN STAN, Ya, yang PKN ada di STAN. Tangerang ya? Iya, itu. Yang pakai olahraga itu apakah Mas Arif mau masuk ke, kalau nggak salah saya kan juga nggak asing ya dengan PKN STAN gitu. Mau masuk ke Bea Cukai kah? Karena ada Iya, dulu kebetulan juga pengen masuk Bea Cukai dan juga ke pajak juga sih. Terus juga saya ada keinginan juga untuk masuk ke pendidikan olahraga dulu. Pendidikan olahraga. Maksudnya di universitas lain Ya, sebelum Mas Arif kesini itu Mas Arif pengen selain di jurusan pendidikan matematika ini, saya juga ingin ke pendidikan olahraga. Makanya itu saya jadi senang olahraga dan ya sampai sekarang. Sampai sekarang bisa jadi hobi gitu ya, karena dari mulanya tadi cuma mau ikut tes kedinasan gitu. Oke, itu olahraga. Terus yang kedua musik. Awal mulanya apa? Kalau musik sendiri ya, kebetulan saya itu dari SMP sama SMA kan disuruh milih gitu, ada kesenian, mau seni rupa atau seni musik. Jadi, berarti ada mata pelajaran dua. Iya, kita bisa pilih seni rupa atau seni musik. Dan kebetulan saya juga senang musik dan saya milihnya seni musik. Alhasil ya dari SMP SMA saya main musik terus. Dari SMA sampai SMP? Dari SMP balik. Itu saya ambilnya keseniannya musik dan ya jadi senang musik sampai sekarang. Dari itu luaran mata pelajarannya seni musik itu, apakah Mas Arif juga pernah tampil di sekolahnya, ngisi acara di sekolah mungkin pas AUT atau pas kelas meeting gitu, iya nggak? Kalau SMA masih pernah itu ngisi HUT pernah, terus ngisi acara. Kebetulan kalau di SMA ya itu kan kita dituntut untuk membuat coveran lagu di saat ujian praktek gitu. Ujian praktek itu ujian praktek pas ujian kelas 12. Pas kelas 12. Jadi kita disuruh untuk buat pertunjukan musik dan ditampilkan di kayak buat panggung gitu. Itu sendiri Mas Arif? Enggak, itu kebetulan kelompok. Kelompok. Kalau kelompok berarti jadi grup musik gitu? Iya, jadi grup musik. Mas Arif ambil perannya apa tuh? Kebetulan waktu itu saya megangnya gitar. Gitar lagi. Yeah. Kenapa nggak ambil keyboard? Karena waktu itu nggak pakai keyboard. Cuma pakai itu yang ditiup, pakai pianika. Yang ditiup? Pianika. Oke, I see. Untuk pas kan ada dua tuh, pas kelas 11 juga. Tapi kelas 11 itu saya megangnya kajon. Berarti kelas 11-nya itu juga pertunjukan juga? Kelas 11 tapi nggak di panggung, cuma ditunjukin di kelas. Kajon kelas 12 baru dilihat semua kelas dari kelas 10, 11, 12. Karena itu ujian akhir kelas 12 gitu ya? Iya, ujian akhir. Gimana perasaannya? Kalau waktu itu ya deg-degan. Padahal nampilin hobi sendiri loh. Nah itu. Nah tadi itu karena kurang percaya diri ya. Makanya masih deg-degan, padahal nggak cuma sih. Satu sekolah yang nonton ya. Atau ada kursusnya Mas Arif nonton terus masnya jadi tambah deg-degan, tambah grogi gitu kan, bisa saja. Kebetulan kayaknya masa SMA. nggak tahu sih, lupa itu. Lupa, udah lama ya. Iya.
Oke, kan Mas Arif ini suka musik dan kebetulan kan Mas Arif juga di sini di Pendidikan Matematika UMBY. Apakah Mas Arif suka ke lab buat karaokean? Kan Eh, kita menyediakan ada sound, ada mic, terus ada peralatan yang mendukung kita untuk bisa karaokean di laboratorium gitu. Kebetulan saya sering juga ya, kalau karaokean di lab itu sama teman-teman, sama dosen juga Oh, oke. sering ke lab. Kebetulan di lab juga ada fasilitasnya itu, ada mic, ada soundnya, terus juga selain itu ada fasilitas-fasilitas lain di lab ini. Ya, berarti dikala Mas Arif ini jenuh, bukan Mas Arif aja sih, mungkin seluruh mahasiswa ya, khususnya pendidikan matematika ini, kalau misalkan kita lagi capek sama tugas kuliah atau sama yang lainnya, kita biasanya karaokean di lab. laboratorium. Boleh. Nah, di pendidikan matematika ini juga menyediakan fasilitas lainnya. Contohnya apa, Mas? Kayak kita bisa ngembangin bakat kita di Ya, sini. ngembangin hobi kita ya. Seperti kayak kalian nih suka nari. Nah, nanti di sini bisa pas ada acara atau Oh iya, kegiatan. kemarin ada contoh teman kita, uh, Mbak Haura, Mbak Dijiana, itu kan Mbak Sherly itu kan hobinya punya hobi nari. Iya. Nah, dia bisa ngembangin di sini dan itu ditunjuk secara langsung oleh dosen pendidikan matematika ya untuk tampil di acara kampus, beberapa kegiatan kampus ataupun prodi sendiri gitu. Jadi mungkin next Mas Arif kan punya bakat nih gitar dan keyboard, bisa tuh kalau misalkan ada acara di kita buat tampil gitu. ya dipikir-pikir lagi besok. Dipikir-pikir lagi. Oke, nah selain itu kan juga tadi fasilitasnya terkait ngembangin hobi itu ada ya. Nah, ada fasilitas lain mungkin yang buat teman-teman di luar sana yang bingung kuliah di mana, mungkin bisa kita sarankan buat kuliah di pendidikan matematika ini karena apalagi gitu. Selainnya di sini fasilitasnya lumayan mumpuni ya. Lumayan. Ya mumpuni. Mungkin ya kayak tadi itu, kalian punya bakat di sini bisa ngembangin bakat kalian. Terus ya di sini juga Akreditasinya udah unggul, banyak beasiswa. Mungkin yang punya hobi-hobi tertentu yang membuahkan prestasi bisa lah di sini dan bisa mendapatkan beasiswa gitu ya. Oke, kemudian nih, saya mau nanya, Mas Arif ini apakah hobi-hobi tadi yang dilakukan itu benar-benar ditekuni atau cuma untuk mengisi waktu luangnya Mas Arif? Kalau hobi ya, sebenarnya kalau hobi itu lumayan ditekuni, cuma mungkin tujuannya aja yang beda. Kan kadang-kadang ada yang hobi ditekuni untuk ikut kompetisi atau perlombaan. Nah, kalau saya sendiri ditekuni, cuma tujuannya ya untuk diri sendiri, untuk menghibur diri sendiri, untuk ketika kita ngerasa lelah, rasa capek, mengisi waktu luang itu. Dan ya kalau untuk kompetisi, untuk lomba itu nggak dulu gitu ya mungkin. kurang kepikiran. Oke, berarti ditekuni tapi untuk diri sendiri, nggak ada tujuan yang lain yang mau dicapai, misalkan terkait kompetisi. Oke. Terus jadi Mas Arif ini yang kegiatan yang diprioritaskan itu apa? Oh, kalau untuk prioritas ya, kan tadi udah ada kuliah, terus ada ngajar les juga, ada hobi juga. Tetap yang diprioritaskan sekarang ini ya tetap kuliahnya, karena itu yang paling penting sekarang. Ada les juga itu, mungkin kalau jadwalnya tabrakan gitu ya tetap saya lebih mentingin kuliah saya. Dan hobi pun itu benar-benar kalau ada waktu luang gitu, nggak maksain buat
nggak maksa itu. ngejalanin hobi itu. Terus kayak kalau ngajar les itu hobinya Mas Arif bukan? Misalkan hobinya Mas Arif ngajar. Kalau itu ya, bukan hobi sih, cuma ya kebutuhan buat kedepannya aja. Okay. Kan pasti kan kita saya kuliah di pendidikan matematika, pasti kan ya mungkin nantinya buat ngajar, jadi les itu ya buat latihan kita buat kedepannya nanti, mungkin jadi guru atau jadi dosen. Rencananya mau jadi apa ini Mas Arif ini? Kalau rencana saat ini mungkin jadi guru ya. Oke, mungkin besok pas jadi guru Mas Arif ini bisa mau menularkan bakatnya kepada murid-muridnya biar bisa gitar, bermain musik gitu ya. Dan mungkin bisa aja mengajak muridnya ini untuk jogging bareng kan, atau main bulu tangkis bareng gitu ya. Pasti. Oh, pasti mau ditulari nih. Iya. Kan kalau matematika terus pelajaran kan pusing. Iya, nanti pusing, kita aja pusing ya. Lebih baik ajak refreshing di kala-kala waktu kosong. Betul. Oke, cara Mas Arif ini membagi waktu biar bisa semuanya dilakukan dengan tetap memprioritaskan kegiatan utamanya itu gimana? Tapi tetap sama hobinya tadi gimana? Biar hobinya juga jalan tapi kegiatannya Mas Arif kuliah juga jalan gitu. Kan nggak mungkin kita nih udah senang sama hobi tersebut terus tiba-tiba ninggalin. Padahal kan itu istilahnya obat buat kita biar pas kita jenuh itu kita bisa sembuh, buat merefresh otak kita gitu. Kalau untuk membagi waktu ya itu tadi mungkin kita fokus ke saya fokusnya kuliah ya, kuliah terus kalau benar-benar harus kuliah ya pentingin kuliah dulu, mungkin kalau ada les ya itu lebih mentingin kuliahnya lah. Terus kalau hobi sendiri kan itu benar-benar kalau waktunya itu kosong gitu, mungkin di hari weekend atau di pagi hari kan belum ada kegiatan tuh, makanya ya pokoknya lebih pentingin prioritas gitu, jadi waktunya itu jelas gitu. Waktunya jelas. Terus kalau misalkan kita emang punya waktu kosong ya kita tetap ngejalanin hobi kita gitu ya. Oke. Terus mungkin tipsnya ke penonton biar waktu dan kegiatan kita tadi sembari menjalankan hobi kita bisa terlaksana dengan memprioritaskan kegiatan yang lebih utama. Kalau ya itu tips and triknya ya kita harus tahu mana kegiatan yang kita prioritaskan, mana kita utamakan gitu, biar kita itu enggak ya membuang waktu dengan sia-sia. Kalau boleh tahu nih Mas Arif kira-kira hobinya lebih, kalau misalkan ada dua pilihan, Mas Arif lebih suka ke musik atau ke olahraga? Kalau itu mungkin tergantung mood ya. Oh, tergantung mood. Kalau moodnya galau kita bermain musik sambil gitaran sambil ngopi gitu kan. Benar. Terus kadang waktu juga kan, kalau musik itu kan bisa kapan aja. Mungkin malam, tengah malam kita sambil tengah malam nanti gangguin tetangga kosnya mungkin ya, yang lagi tidur tiba-tiba kadang-kadang malah ikut nyanyi. Oh, malah ikut nyanyi, diajakin ya. Kalau olahraga kan waktunya ya emang harus diluangkan banget gitu ya. Jadi apalagi kalau jogging kan kita nggak mungkin jogging tengah malam gitu, apalagi sendiri di jalanan. Jadi ya tergantung waktu dan mood juga. Dan ya seperti yang saya katakan tadi ya, saya itu kurang seneng jalan-jalan gitu, jadi lebih seneng di kos berdiam diri. Oke. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan Mas Arif ke penonton? Kalau
pesan dan kesan ya. Mungkin Pesan. untuk Boleh. kalian yang punya hobi, Terutama yang punya hobi. Kayak Ya, pasti semuanya punya. semuanya Maksudnya- pasti punya hobi. hobi kalian tuh kalau emang mau ditekuni ya ditekuni, dan ya, kalian kalau sibuk ya harus bisa memprioritaskan mana yang penting. Oke, terima kasih Mas Arif Sama-sama. atas sharingnya tentang apalagi tentang hobi yang luar biasa ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton podcast kita ini, dan jangan lupa yang belum nonton podcast sebelumnya, video-video sebelumnya silahkan ditonton, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.